Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama dengan Gumilar Nurul Firdaus. Mudah-mudahan kali ini sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat, banyak rezekinya, dan juga senantiasa kita dalam keadaan sukses ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan tetap membahas terkait dengan gerebek dukun santet settingan ya. Diawali bahwa beberapa tahun ini sebagian besar masyarakat yang menyukai tayangan horor ataupun juga tayangan spiritual lebih banyak menonton tayangan gerebek dukun santet settingan ya. Gerebek dukun santet bohongan, itu kata kuncinya ya. Kenapa dikatakan gerebek dukun santet settingan atau bohongan? Yang pertama yang saya bahas adalah gerebek dukun santet videonya yang di sana tidak ada disclaimer, tidak ada di sana yang menyatakan hiburan atau rekaan belaka ya. Sahabat semua, saat sekarang ini para penonton gerebek dukun santet settingan itu mungkin lupa atau juga mengabaikan atau juga tidak tahu tentang apakah itu hiburan atau settingan, karena tidak membaca di deskripsinya bahwa itu adalah tayangan hiburan ataupun juga tayangan settingan atau rekaan belaka. Sehingga yang terjadi karena tidak membaca itu dan tidak memahami itu, tayangan-tayangan gerebek dukun santet yang menggerebek setiap malam dukun santet itu dianggap bahwa dukun santetnya adalah beneran ya. Disangkanya dukun santet beneran yang setiap malam digerebek ya. Ada di sana ada Gus, ada juga Ustadz, ya, ada yang mengaku kiai, ada juga yang mengaku manusia biasa, tetapi mereka setiap malamnya pekerjaannya melakukan live, ya, terkait dengan gerebek dukun santet atau siaran tunda. Nah, tentunya dalam hal ini, dalam prakteknya mereka mempercayai bahwa Gus itu ataupun juga Ustadznya itu atau kiai itu atau orang tertentu itu memiliki kesaktian yang luar biasa. Sebab di dalam tayangan itu mempertontonkan adegan-adegan, maksud saya adegan-adegan kekerasan ya. Mulai dari mencaci, memaki, memukul, menendang, ya, membacok, ataupun juga bahkan ada adegan untuk membunuh di sana. Adegan kekerasan ya. Bahkan juga di sana juga ada juga adegan-adegan lendir ya, adegan-adegan pornografi yang dipertontonkan. Dan biasanya Gus itu ataupun juga Ustadz itu dalam hitungan beberapa menit, durasi 10 menit itu, mereka bisa melumpuhkan beberapa orang dukun santet yang sakti dengan menggunakan tenaga dalam ya. Dikalahkan hanya dengan menggunakan tiupan, tepukan, dorongan ya, ataupun juga hanya dengan membaca sholawat-sholawat tertentu, mereka bisa terpental, mereka bisa mengerang kesakitan, mereka juga bisa mengeluarkan darah ataupun juga pingsan gitu ya. Nah, ini seolah-olah betul-betul sakti di dalam tayangan yang dimaksud itu. Nah, sebetulnya sahabat-sahabat, sebagian besar tayangan gerebek dukun santet itu adalah rekaan belaka atau settingan yang sebelumnya sudah disediakan dukun santetnya, baik dari kalangan diri sendiri ataupun juga dari kalangan orang lain. Maksudnya baik yang secara sukarela karena ingin menumpang popularitas ataupun juga dibayar dalam satu kali episode. Nah, itu dukunnya sudah dipersiapkan. Bahkan dukun yang rekaan itu atau settingan itu sebetulnya tidak memiliki kemampuan apa-apa, manusia biasa. Umpamanya ada tukang ojek, ada orang jalanan, ada tukang tani, ada wira swastawan dan lain sebagainya yang memang sengaja baik untuk mendapatkan motif finansial, keuangan dengan upah itu, ataupun juga sedikit bisa viral ya, ditonton oleh ribuan orang dalam tayangan gerebek dukun santet. Itu banyak motivasi orang mau berperan menjadi tukang santet, tukang teluh atau tukang tenung, itu sahabat-sahabat ya. Nah, itu ya, rekaannya itu diantaranya ada tokoh. Yang kedua, biasanya mereka gerebek dukun santet rekaan itu atau settingan itu memilih tempat-tempat yang tidak sewajarnya ya, baik di hutan, di kebun, ataupun di tempat-tempat yang jauh dari orang. Ya, berikutnya sahabat-sahabat, bahwa biasanya
para pelaku gerebek dukun santet settingan itu pasti lokasinya atau backgroundnya itu menggunakan satu hutan-hutan, kebun-kebun, ataupun juga rumah-rumah tua, rumah-rumah kosong jauh dari pemukiman warga. Ya, tujuannya agar pada saat melakukan pengambilan video itu mereka tidak mengganggu aktivitas warga sekitar dan tidak mengagetkan, gitu ya. Seperti itu. Nah, demikian juga ya, mereka biasanya menggunakan penataan lampu, ya, penataan cahaya. Ya, lightingnya itu bisa menggunakan satu atau dua atau dari beberapa sudut sehingga terlihat jelas bahwa settingannya sudah terlihat jelas bahwa sebelumnya sudah dipersiapkan. Ya, sebetulnya ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang memang tidak masuk logika pada saat terjadi gerebek dukun santet. Ini indikator-indikator juga sahabat-sahabat juga sudah paham bagaimana gerebek dukun santet yang dilakukan oleh Gus, oleh Ustadz, ataupun juga oleh ajengan-ajengan atau orang tertentu itu adalah settingan. Ada banyak ya. Baik. Nah, kita akan melihat dampak buruk atau dampak negatifnya terkait dengan tayangan gerebek dukun santet rekaan atau settingan yang tanpa disclaimer. Ya, baik sahabat. Nah, sebetulnya itu ada dampak buruk dari tayangan gerebek dukun santet sekit. Baik sahabatku, sebetulnya ada dampak negatif dari tayangan gerebek dukun santet settingan yang mentah-mentah ditonton tanpa saringan, pikiran, perasaan, ataupun juga landasan akademis atau landasan agama, atau juga landasan yang lainnya. Di antaranya dampak buruknya adalah mereka meyakini bahwa dukun santet itu berkeliaran di mana-mana, gitu ya, dan menjadikan suatu wabah di beberapa daerah, sehingga mereka memiliki rasa ketakutan yang tanpa sebab terhadap orang-orang, terhadap perilaku dukun santet, dukun teluh, dukun apapun bentuknya, kecuali dukun beranak ya. Nah itu ada unsur ketakutan. Berikutnya juga ada mereka meyakini bahwa pada saat mereka mempertontonkan seolah-olah itu adegan kesaktian, ya, itu seolah-olah itu diyakini menjadi kesaktian yang beneran. Sehingga pada saat meyakini, ya, pada saat dia memiliki kebutuhan dan keinginan dan persoalan terhadap dirinya tentang penyakit yang dideritanya yang secara medis atau non medis memang tidak diketahui penyebabnya atau tidak kunjung sembuh, maka mereka tertarik untuk mengikuti pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh Gus, Kiai atau Ustadz yang melakukan gerebek dukun santet settingan atau siapapun yang seolah-olah sakti. Nah, inilah persoalannya sekarang semakin lama semakin membesar ya. Baik sahabat. Nah, persoalan itu mulai muncul manakala seseorang meyakini bahwa para Gus, Kiai atau Ustadz yang melakukan gerebek dukun santet settingan itu atau orang tertentu memiliki kesaktian yang hebat dan luar biasa dalam tayangan gerebek dukun santet itu, sehingga mereka berbondong-bondong datang untuk mengikuti proses pengobatan. Ya, mereka mengumpulkan uang untuk transportasi, untuk akomodasi selama perjalanan menuju gerebek dukun santetnya, juga untuk uang saku yang memang ada juga dipersiapkan untuk uang karena Gus atau Kiai atau Ustadz atau orang tertentu itu memasang tarif. Ada yang kisaran 5 juta, 10 juta, 15 juta, 30 juta, sampai di atas 50 juta. Khususnya tentang pembersihan rumah gitu ya. Nah, mereka mengumpulkan duit baik dengan mengambil uang tabungannya, menjual barang, ataupun dengan cara yang lain hanya untuk mendapatkan layanan pengobatan dari Gus, dari Ustadz, dari Kiai, dari orang-orang tertentu yang diduga mereka memiliki kesaktian, padahal sebenarnya dia tidak memiliki kesaktian. Akhirnya mereka datang ke tempatnya, ke padepokannya, ya. Biasanya padepokannya itu sudah disiapkan orang-orang yang menjadi influencer pengaruh gitu ya, mempengaruhi para pasien yang datang. Ya, Gus itu atau Ustadz itu atau orang-orang tertentu sudah menyiapkan orang-orang yang sudah disetting sedemikian rupa pada saat tamu datang, pada saat pasien datang itu mereka memiliki perannya masing-masing. Ya, ada yang berperan sebagai penerima tamu, ada sebagai ustadznya, ada sebagai pembaca doanya, ada yang seolah-olah kesurupan, ada juga yang mempersiapkan alat-alat sulapnya, ada yang mempersiapkan benda-benda pusaka bohongan dan lain sebagainya, sehingga pada saat
si Gus itu melakukan aksi pengobatan itu dengan menggunakan trik sulap dan sebagainya sudah berjalan lancar, dan situasi tersebut seolah-olah betul terjadi, pasien itu mengalami gangguan sihir, santet, teluh ataupun tenung. Padahal sebetulnya itu adalah sudah dipersiapkan kondisinya, bahwa seseorang itu diarahkan untuk siapapun yang datang ke sana pasti penyakit apapun jawabannya adalah sihir, santet, teluh ataupun tenung, karena berurusan dengan seseorang ya, ataupun dengan persoalan tertentu dengan seorang, sehingga mengakibatkan sakit tertentu ya. Itu ya sahabat. Nah, pada saat si Gus dimaksud gitu ya, melakukan pengobatan dan menyatakan bahwa mensugesti pasien itu dengan sihir, santet, teluh, tenung karena seseorang yang iri, dengki atau lain sebagainya, maka tersugestilah ya. Sugestinya apa? Ya betul, dia meyakini bahwa itu adalah bagian dari korban ya, korban dukun santet settingan ya atau dukun santet, seolah dia tidak mengetahui bahwa itu adalah settingan, padahal itu bahwa Gus itu atau ustadz itu atau ajengan itu atau orang tertentu mensugesti bahwa agar dia meyakini dia itu kena sihir, santet, teluh ataupun tenung kan gitu ya. Nah, ada sugesti-sugesti positif dan juga sugesti negatif yang terlontar dari para pelaku gerabak dukun santet settingan itu. Nah, pada saat sugesti negatif inilah yang menjadi persoalan ya, menjadi persoalan. Ada yang memang sembuh karena sugestible, mudah tersugesti. Ada yang memang tidak sembuh karena sugestibilitasnya memang sangat rendah, sehingga pulang itu memang tidak ada kesembuhan ya. Sudah mengeluarkan biaya yang besar terkait dengan pengobatan gerabak dukun, sihir, santet, teluh dan tenung yang dilakukan itu, tapi mereka tidak memiliki kesembuhan ya, karena memang menggunakan trik sulap ataupun juga hanya sugesti saja kan gitu ya. Nah, inilah sehingga yang terjadi sekarang ya, setiap hari itu orang berduyun-duyun, berbondong-bondong mendatangi para pelaku gerabak dukun santet settingan gitu ya, untuk mendapatkan pengobatan, dan mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka sedang dibohongi dan sedang ditipu terkait dengan kesaktiannya gitu ya. Nah, ini tentunya akan semakin lama semakin bergulir, tetapi ini adalah efek bola salju, snowball efek gitu ya. Ya, umpamanya bola salju itu digelindingkan dari sebuah bukit, dari hanya sekepala tanah ini, karena bukitnya tinggi maka semakin lama bola itu semakin lama semakin besar, semakin besar. Ini juga sama terkait dengan korban-korban orang yang meyakini bahwa itu gerabak dukun santet itu ada asli, tukang santetnya asli, dan pengobatannya dia memiliki kemampuan yang kesaktiannya hebat luar biasa, itu semakin lama korbannya semakin banyak, dan suatu saat bola salju ini akan meledak. Jadi suatu saat nanti Gus-Gus yang melakukan gerabak dukun santet settingan itu ataupun juga yang mereka juga menerima pengobatan karena seolah dia sakti, itu suatu saat juga itu menjadi bola salju yang meledak, bom yang meledak, dan juga akan tersandung kasus hukum. Mungkin salah satu atau dua atau beberapa orang atau secara bersama-sama akan melakukan gugatan perdata atau pidana kepada Gus-Gus yang melakukan pengobatan-pengobatan yang menggunakan trik-trik sulap ataupun juga tipu-tipu gitu ya sahabat-sahabat. Nah, oleh sebab itu balik lagi kepada sahabat-sahabat, tentunya pada saat menonton tayangan gerabak dukun santet settingan, saya selalu menyarankan agar satu, gunakan pikiran sadar Anda, yang pertama. Yang kedua, gunakan juga kemampuan nalar Anda. Kemudian juga gunakan kemampuan akademis Anda. Demikian juga kemampuan semua kompetensi Anda untuk memilih dan memilah apakah itu tayangan gerabak dukun santet asli atau settingan. Dan jika menggunakan semua potensi Anda untuk menganalisa, baik menonton, melihat, merasakan, mendengar, dan lain sebagainya, maka Anda akan bisa membedakan mana gerabak dukun santet settingan, mana tayangan tipu-tipu, mana tayangan yang terkait dengan rekaan, gitu, mana yang asli. Itu sahabat-sahabat. Nah, saat sekarang ini banyak sahabat-sahabat kita yang masih meyakini bahwa gerabak dukun santet settingan itu real adanya, padahal sebetulnya itu adalah settingan atau rekaan belaka, dan sifatnya hanya hiburan semata ya. Oleh sebab itu, maka sebelum Anda menonton tayangan gerabak dukun santet, baca dulu disclaimer-nya di sana ya, apakah itu memang asli ataupun memang settingan. Tetapi kalau di sana ternyata tidak ada disclaimer-nya, tetap gunakan nalar Anda ya, karena sebagian besar Gus atau Ustadz atau Kiai atau orang-orang tertentu itu memang tidak memasang disclaimer, sehingga Anda terjebak ya dalam
keyakinan bahwa Grebek Dukun Santet Settingan yang ditayangkan mereka itu adalah benar, ya. Baik, sahabat-sahabat, stop pembohongan publik terkait dengan Grebek Dukun Santet Settingan dan pengobatan yang menggunakan trik sulap, gitu ya. Tujuannya hanya untuk tipu-tipu. Terima kasih, sahabat Gumilar Nur Firdaus. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali dalam tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.